Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, uji kompetensi basis data dengan tema database e-commerce. Next, dengan anggota sebagai berikut. Saya Sadam Satria Ardi dengan NIM 122-10403. Selanjutnya, Saya Muhammad Zainal SC dengan NIM 1923-1022. Saya Hans Yefri Anggara Mukti dengan NIM 192300881. Ya, alasan pemilihan tema e-commerce. Jadi pada awal itu kita punya dua pilihan tema database secara sama e-commerce. Alasan masing-masing itu memiliki kompleksitas dan relevansi yang tinggi dan mempunyai banyak ruang untuk eksplorasi. Terus setelah kita mempertimbangkan kedua pilihan tersebut, akhirnya kita pakai tema e-commerce dengan alasan utama itu familiarnya. Selain itu, relevansinya, e-commerce adalah industri yang sangat relevan dan sedang berkembang pesat. Tema ini familiar bagi banyak orang karena kebanyakan dari kita pasti telah berinteraksi dengan platform e-commerce ini. Kemudian, kompleksitas datanya. Sistem e-commerce ini mencakup berbagai jenis data seperti produk, pengguna, dan order. Hal ini memberikan peluang untuk mempelajari dan mengelola berbagai aspek manajemen data yang kompleks. Yang terakhir itu research-nya banyak, ada banyak contoh atau sampel database e-commerce open source yang dapat digunakan sebagai referensi dan sumber belajar. Ini memudahkan pengumpulan data dan pengembangan proyek. Kemudian untuk search database. Jadi setelah kita melakukan pemilihan database e-commerce, tema e-commerce, kemudian kita mencari database yang kita akan jadikan sampel. Ada beberapa sampel database yang kita temukan dan pada akhirnya kita memilih dari GitHub dengan nama repo itu Jize dengan alasan database ini menjadikan struktur data yang komprehensif dan mendetail yang mencakup berbagai aspek penting dalam e-commerce seperti manajemen produk, pengguna, pesanan, dan pembayaran. Dan kami rasa struktur tersebut itu cukup untuk kita gunakan pada tugas uji kom kali ini. Nah, kemudian untuk tools, kurang lebih ada 4 tools yang kita gunakan. Pertama itu di DBMS kita pakai namanya PostgreSQL. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat open source dan memiliki fitur yang lengkap. Alasan penggunaan itu performa yang tinggi dan kecepatan pemrosesan query, komunitas dan dukungan, serta poin tambahan jika kita menggunakan PostgreSQL ini pada tugas kali ini. Yang selanjutnya ada database client, kita pakai PSQL. PSQL ini command line interface untuk PostgreSQL. Jadi dengan PSQL ini kita bisa menjalankan berita SQL, mengolah base data, dan melakukan berbagai operasi lainnya secara langsung melalui terminal. Alasan penggunaannya yang pertama ada efisiensi, kita nggak perlu buka antarmuka grafis, nggak perlu buka UI, bisa langsung ketik aja di terminal. Kemudian extra point, penggunaan terminal dalam tugas ini memberikan extra point. Selanjutnya OS pakai Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dikenal karena stabilitas dan keamanannya. Alasan kami menggunakan Linux adalah stabilitas dan keandalan, performa, serta extra point. Penggunaan Linux dalam tugas ini memberikan extra point. Dan terakhir kita pakai tools online namanya Draw.io. Itu adalah tools untuk membuat diagram yang mendukung berbagai jenis diagram seperti flowchart, ERD, dan banyak lagi. Alat ini digunakan dengan antarmuka drag and drop dan mempunyai fitur yang beragam. Alasannya penggunaannya adalah intuitif dan user friendly, fleksibilitas, kolaborasi, dan ekspor yang lengkap seperti PNG, JPEG, SVG, dan PDF. Lalu kemudian flow aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Ya, berikut flow aplikasi dari database kami yang kita menggunakan 4 simbol, yaitu ada terminator. Terminator adalah simbol yang menandakan awal dan akhir dari suatu proses atau algoritma. Biasanya direpresentasikan dengan bentuk oval atau persegi panjang dengan tepi melengkung. Lalu ada proses, simbol yang menunjukkan langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan dalam proses. Umumnya direpresentasikan dalam bentuk persegi panjang. Yang ketiga adalah decision, simbol untuk menunjukkan titik keputusan dengan alur kerja yang memerlukan pilihan ya atau tidak dengan bentuk apa layang-layang. Lalu ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Jadi dari start nanti ada user melakukan login, jika belum punya akunnya akan diarahkan ke register. Lalu jika iya, maka user bisa melakukan search product, view product, buy product, lalu akan diarahkan ke payment, bank bisa melakukan pembayaran lewat bank payment atau credit card payment, lalu paket diterima. Jadi bisa langsung logout. Yang kedua adalah admin. Admin melakukan login. Di sini admin tugasnya adalah add product, manage order, manage payment, lalu melakukan report, lalu logout, lalu end. Selanjutnya memberikan penjelasan terkait dengan tabel-tabel yang ada dan beserta tipe datanya. Untuk yang pertama ada table user. Di sini fungsinya untuk menyimpan data-data user dan juga untuk authentication. Di sini ada name, email, username, password, dan role. Di role terdapat tipe namanya role type. Ini isinya admin atau customer. Itu untuk menandakan si user ini customer atau admin. Selanjutnya dia berrelasi ke user detail. Di sini user detail itu untuk menyimpan informasi si user.
Jadi user untuk authentication, sedangkan user detail ini seperti user profile. Nah, di dalam sini ada field address, ya teks. Kenapa bentuknya teks? Karena address itu panjang. Nggak mungkin kalau divarcharin jadi 255 gitu, 255. Jadi diganti jadi teks. Ada phone di sini menggunakan varchar 13. Postal code ini kode apa namanya? Kode pos. Lalu di sini ada foreign key user ID, itu terhubung ke user. Lalu berikutnya ada table orders. Di sini berrelasi juga dengan user, dan biasanya ini bentuk relasinya one to many karena satu user bisa banyak order, sedangkan satu order bisa punya satu user. Nah, berelasinya terdapat di user ID di bagian table orders, dia foreign key ke user, dan di sini terdapat order date dan order expired. Terus juga ada tracking number. Nah, tracking number ini dia unik, jadi nggak bisa duplikat. Dia juga terdapat payment method. Payment method di sini dia menggunakan enum juga, isinya adalah bank atau CC. Dan di sini ada payment proof. Payment proof ini URL untuk upload bukti, dan juga ada status, dan terdapat order status. Bedanya apa? Status ini menunjukkan apakah si order ini sudah terbayar atau belum, sedangkan order status ini menandakan ordernya itu dikirim atau belum. Selanjutnya ada order items. Order items di sini untuk menjelaskan produk-produk apa yang dibeli oleh si user. Nah, di sini dia berelasi. Sebenarnya ini order items ini adalah gabungan dari table orders dengan products gitu. Maksudnya kan ini many to many ya. So, many to many dipecah jadi one to many. Nah, order items di sini ada type. Type ini isinya ada produk atau deliver gitu. Kayak ini tuh itemnya produk atau harga ongkir gitu. Nah, di sini price dari diskon, dan juga ada total price di sini buat menggabungin semuanya gitu. Jadi price quantity, price dikali quantity. Lalu ada order ID dan juga product ID. Ini untuk foreign key. Order ID untuk table order, product ID untuk table products. Lalu di table products ada nama produknya, ada slug. Slug itu biasanya buat di URL, dan juga ada deskripsi produknya, lalu ada harganya dan juga harga diskonnya. Nah, masing-masing produk itu punya image. Nah, kenapa jadi pisah? Ini menandakan satu produk bisa punya banyak gambar. Misalkan depan, belakang, atau samping gitu. Nah, berarti relasinya berbentuk one to many. Satu produk bisa punya banyak produk image, atau produk image punya satu produk. Produk image isinya image title dan juga image path. Path ini biasanya endpoint di URL-nya gitu. Dia nge-connect kemana gitu. Nah, ada produk ID ini FK dari products gitu. Next. Nah, di sini ada satu user gitu, punya satu user detail, dan satu user punya banyak orders karena one to many. Lalu setiap order punya order items. Lalu di ordernya ini kan order items digabung ke products. Jadinya dia order items di sini. Untuk menandakan order, si order ini punya produk apa aja sih gitu. Lalu di produk ini ada produk image yang isinya buat nyimpen gambar, dia one to many juga. Oke, next. Si Jize ini dia pakai PHP native tanpa framework, aplikasi sampel database-nya. Bojong gini. Oke, di sini kita ada deklarasi tipe enum. Seperti yang tadi dijelaskan di bagian UML, ada beberapa enum dari payment method sampai error type. Jadi di Postgre ini kita bisa deklarasiin sebuah enum baru gitu, yang nantinya bisa dipakai untuk tipe data di table. Ya. Oke, ini sudah berhasil ke create. Kemudian ke table definition-nya. Eh, ini table sama seperti yang tadi udah dijelasin. Untuk query-nya pakai create table if not exist. Nama table if not exist ini maksudnya apa? Artinya itu ini akan dijalankan query create-nya jika si table ini belum ada, belum dibuat. Jika udah ada dia akan di skip. Langsung kita copy semuanya aja karena tipe data dan lainnya sudah dijelaskan tadi. Bentar, kita cek. Oke, udah berhasil terbuat semua dari order items, order product images, product user detail sama users. Nextnya itu demonstrasi proses penambahan data menggunakan query DML insert ya, atau proses seeding. Ini ada yang menjelaskan nggak? Lanjut. Oke, ini isinya insert data aja sebagai data seeder gitu, seeding. Di sini kita insert data user pakai query insert into. Ada 5 data yang kita insert. Terus untuk yang di satu role-nya admin, sisanya ada customer. Terus kita sini ada insert data user details dari user yang tadi udah di insert. Di sini kita insert untuk detailsnya atau profilesnya. Kemudian kita insert juga data produk, 5 data produk menggunakan insert into. Kemudian produk imagesnya, masing-masing produk punya satu image. Terus di sini kita buat order juga, insert data buat order. Sama di sini kita ada insert order itemsnya. Terus terakhir kita update sequence-nya. Jadi kan tadi kan tipe data serial ya. Serial itu auto increment, jadi perlu kita update sequence-nya, kalau enggak dia akan mulai dari 1, sedangkan ID 1 ini udah kita pakai sampai 5. Terus kita copy aja kali.
Oke, coba kita select salah satu. Bilang users. Ini contoh table yang sudah insert. Kemudian demonstrasi query. Empat-empat ya. Oke, oke. Ya, untuk query DML ini kita buatnya pakai user story biar lebih enak untuk flow-nya. Di sini ada user membuat order baru dan membeli 3 produk dengan order yang sama. Di sini kita pakai insert into untuk membuat ordersnya. Kita buat satu orders dengan data sebagai berikut. Nah, lalu di sini user ID-nya kita ambil untuk user menggunakan nama Peter. Tuh. Nah, lalu di bawahnya ini adalah insert order items-nya. With new order as bla 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 ini berarti nanti si new order ini akan berisi nilai returning ID dari proses insert ini. Terus di sini kita insert seluruh produk sih kalau di sini tuh. Sorry, kita insert Bluetooth speaker, smartphone X sama wireless handphone. Itu di order itemsnya. Mungkin bisa langsung kita contohkan. Oke, di sini insert 3. Kita cek select bintang from orders. Di sini tuh kita track 56890. Nah, ini harusnya ini yang terakhir. Yang order date-nya gini, tracknya 56890, status unpaid. Udah status sending. Oh iya, udah status sending. Terus user status selanjutnya itu user dapat melihat transaksi beserta total produk yang beli. Sini pakai query select, lalu join ke order items dan join produk. Di sini kita ambil user yang username Peter atau yang barusan itu melakukan order. Oke, ini sebenarnya tadi kita tambahkan 3 item aja, Bluetooth speaker, smartphone X, wireless headphones. Ini. Terus user story selanjutnya, sebagai pengguna saya ingin melihat daftar produk beserta detailnya, gambar, harga, dan deskripsi, sehingga dapat memilih produk yang ingin dibeli. Ini pakai query simple select aja dengan join ke produk images. Oke, ini ada 5 produk totalnya dan ada image-nya di masing-masing produknya. Title, slide, dan description, price, dan diskonnya. Terus 1, 2, 3. Oke, ini yang keempat. Sebagai pengguna saya ingin mencari produk berdasarkan kata kunci atau filter kategori tertentu sehingga saya dapat dengan mudah menemukan produk yang saya butuhkan. Nah, ini kita pakai select dengan tambahan query where menggunakan highlight atau like yang insensitif. Jadi kecil besarnya di sini dihiraukan. Lalu kita pakai wildcard juga di sini persen. Berarti di sini artinya title yang memiliki keyword Bluetooth di antara katanya ataupun di description-nya. Karena di sini kita pakai or juga description Bluetooth. Langsung aja kita coba. Oke, ini muncul Bluetooth speaker. Oke, next ini yang kelima berarti harusnya. Sambil jelasin mungkin. Oke, saya akan menjelaskan use case yang kelima. Sebagai pengguna saya ingin melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. Di sini query-nya ada update order, set payment method, habis itu status. Artinya update table order, ubah value payment method jadi CC, statusnya paid, where ID ada subquery, select ID from order, order by order date, descending itu artinya order paling terbaru, limit 1 jadi ambil order paling terbaru. Saya akan menjelaskan use case yang kelima. Sebagai pengguna, saya ingin melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. SQL-nya update order, set payment method jadi CC, statusnya jadi paid. Artinya update orders, update table order, set payment itu update datanya gitu, value-nya dirubah jadi CC dan juga paid. Where ID di mana si ID order ini itu subquery dari order paling utama gitu, paling depan. Jadi order descending, nah descending itu kan dia urutan terbesar tuh. Kalau kita date, jadi dia yang paling besar gitu. Jadi paling apa yang baru gitu, order baru. Ada limit 1, artinya ambil 1. Jadi where ID sama dengan order yang terbaru. Langsung dicoba, terus di select ordernya. Ini mau di select apa mau gimana? Lanjut apa mau gimana? Dicek aja pakai yang ini nih, from order terbaru. Ini. Ya. Bentar. 1. Sorry.
Nah, ini datanya sudah dirubah, payment methodnya udah CC, sama statusnya udah pay. Kasus selanjutnya, sebagai pengguna, saya ingin memperbaharui informasi akun saya, seperti nama, email, dan alamat pengiriman. Di sini ada update user, update table user, set namanya, emailnya, habis itu di mana namanya adalah si Peter. Jadi yang mau dirubah adalah username dengan nama Peter. Dan yang dirubah adalah usernya. Jadi ini yang dirubah nama sama email doang ya, nggak ada alamat pengiriman. Bisa dicoba. Oke, bisa. Sudah terupdate namanya dan juga emailnya. Kasus selanjutnya. Oke, nah ini baru update user detail, ganti alamatnya, jadi new address Jakarta, nomor teleponnya juga diganti, dan juga kode posnya, di mana user ID-nya itu subquery dari user yang username-nya Peter. Jadi select ID from user ini artinya user yang username-nya Peter gitu. Dan ini pasti satu karena si username ini unik. Boleh dicoba. Udah update satu. Oke, ini updatean terbarunya, address, nomor telepon, dan juga kode zip-nya. Kasus selanjutnya, sebagai admin, oke, karena ada dua role, admin, saya ingin menambahkan produk baru ke dalam aplikasi. Sintaknya, insert into products, artinya masukkan data ke products gitu, Indonesia-nya. Title Slack description, ini adalah nama kolomnya. Dan value-nya berurutan sesuai dengan yang di set di kurung tutup kurung ini. Title Slack, jadi title, Smartwatch Pro, Smartwatch Pro ini Slack-nya, itu description, price, dan diskon. On conflict ini artinya kalau dia ada yang apa namanya, ini kan Slack itu kan unik ya, jadi on conflict Slack gak usah dilakuin gitu, jadi nggak usah di-insert. Oke, coba. Nah, coba. Ada Smartwatch Pro sudah masuk, ID ke-6. Oke, kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Hans. Ini sebagai admin, saya ingin melihat daftar pesanan dan mengelola status pesanan. Misalnya belum bayar, sedang diproses, dikirim, dan di view all order. Jadi dia bisa select ID, tanggal ordernya, status, lalu user ID dari tabel orders. Bisa dicoba. Jadi udah tampil dari ID, order, tanggal ordernya, statusnya, lalu user ID-nya. Lanjut. Lalu kita akan melakukan update order status. Dari tabel order kita update jadi set order statusnya sending, di mana ID select ID dari tabel order, order by, tanggal order, descending, limit 1.
Saya dicoba. Sebagai admin, saya ingin melihat laporan penjualan dan data pengguna untuk menganalisis kinerja aplikasi dan perilaku pengguna. Di view dari sales report, di select dari title, di jumlah, dari total harga sebagai total sales, dari order item. Jadi kita join produknya dari produk ID sama dengan P.ID, group by dari titelnya, titel sales. Lalu udah muncul titelnya dan total salesnya dari Bluetooth speaker 260.000 dan selanjutnya. Lalu dia bisa di view user data, select username, user email, account-nya kayaknya lo aja deh. Lanjut lanjut aja bang, nggak apa-apa. Nggak kelihatan di gua, nggak full di ini. Ya, ini langsung ke sini aja bawa dah. Nggak kelihatan Cuk di sininya. Di Coba gua mau langsung coba aja. nggak full. Jadi coba aja langsung. Nah, ini muncul langsung di running. Jadi muncul nama, email, dan total ordernya. Lanjut. Ya sih. Udah. Presentasi dari kelompok 15. Terima kasih.